Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan proses membuat skematik dari apa yang sudah saya akan rencanakan. Di sini saya akan menggunakan Arduino Uno. Lalu setelah itu saya menggunakan ada dua input, yaitu yang pertama sensor ultrasonic, lalu yang kedua ada sensor PIR. Lalu di sini menggunakan 3 output. Ada pertama ada LED warna merah dan hijau, lalu ada motor servo, lalu setelah itu ada sounder. Nah, nanti ada tambahan-tambahan lainnya seperti ada resistor, ada yang arus DC, power, dan ground. Oke, langsung saja kita langsung masukkan modul Uno-nya. Lalu kita putar aja, rotate clockwise. Kita turunkan ke bawah. Setelah itu kita langsung pasang sensor ultrasoniknya di sini. Lalu kita rotate, pindah ke sini. Setelah itu kita langsung masukkan modul yang PIR. Kita taruh di sini modulnya, lalu kita rotate supaya bisa pas untuk kabel-kabelnya. Lalu setelah itu kita masukkan outputnya. Yang pertama ini ada sounder. Sini ada sounder ya. Sebentar, ini saya geser dulu. Ini saya geser dulu juga. Nah, ini ada sounder. Terus setelah itu ada motor servo. Motor servo kita taruh di sini. Setelah itu kita taruh LED merahnya dulu. LED merah di sini. Lalu kita taruh LED hijau ada di sini. Setelah itu kita hubungkan dulu ya untuk pin-pinnya. Kita pasang pin 5 ke D1. Lalu setelah itu kita pasang pin 6 ke D2. Setelah itu kita pasang untuk pin 7-nya itu untuk ke motor servonya. Oke, nanti kita rapikan. Setelah itu kita pasang dulu resistornya. Taruh sini. Lalu kita putar biar rapi. Kita taruh sini. Lalu ini juga diputar biar rapi. Luruskan. Oke, habis itu kita tarik kabel dari LED ini ke resistor. Setelah itu kita pasang juga untuk LED warna hijaunya ke resistor juga. Oke, habis itu kita hubungkan dulu pin yang ada di Arduino Uno ini ke sounder dulu. Di pin 13 ke sini. Lalu setelah itu nanti yang ini tuh untuk ground ya, tapi nanti aja kita sambungkan pin-pinnya dulu aja. Setelah itu kita sambungkan pin 10 ke bagian out dari si sensor PIR-nya, maaf. Dari 10 ini ke sini. Setelah itu untuk pin nomor 9 itu akan masuk ke bagian trigger si sensor ultrasoniknya. Ini. Lalu yang nomor pin 8 ini akan masuk ke bagian eco. Sebentar, maaf ini mana ribet. Pindah ke eco sini. Oke. Coba saya rapikan dulu sebentar ya, ini lumayan ribet. Oke. Rapikan kabelnya dulu. Setelah itu ke bawah. Oke. Yang ini lalu ke sini. Lalu kita langsung lanjutkan. Kita pasang dulu untuk si resistor ini untuk disambungkan untuk supaya dari dari motor servo ini juga mendapatkan resistor. Jadi kita hubungkan ke sini. Naik ke sini, terus nanti ini diturunkan dulu ke sini, lalu kita ambil kabel sini,
lalu kita sambungkan ke sini, lalu habis itu kita pasang si groundnya. Groundnya itu ada di bagian terminal, ya betul. Kita cari ground, tempel sini, kita tarik ke bawah, kita pasangkan, sambungkan. Lalu setelah itu sekarang kita selesaikan dulu yang bagian motor servonya, kita tambahkan untuk DC nya. DC itu ada di bagian generator mode. Ini ada DC, kita klik, pasang sini, taruh bawah aja. Lalu kita klik ini, kita sambungkan ke sini, klik. Oke, sudah selesai. Setelah itu, oh yang ini belum rapi, kita rapikan dulu ya. Ini kita rapikan dulu, tarik sini. Oke, setelah itu ini kita juga sambungkan ini ke bagian ground bawah sini. Oke, langsung kita sambung. Kita rapikan dulu kabel-kabelnya ini biar bisa dapat dipahami. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita pasang untuk power si sensor PIR dan sensor ultrasoniknya. Kita cari ada di bagian terminal mode, ada di power, kita pencet sini, taruh saja kita di sini sebagai power. Kita tarik ini dari sensor PIR untuk powernya, lalu kita juga tarik untuk sensor ultrasoniknya. Oke. Setelah itu kita pasang juga ground untuk si soundernya ini. Kita pasang di sini saja, tarik, klik. Setelah itu kita juga bisa pasang ground ini dengan ground si sounder ini, supaya tidak perlu menggunakan banyak. Nah, terus kita tarik sini, tempel sini. Oke, jadi setelah itu kita akan untuk tes pin yang dari sensor PIR, kita akan menggunakan namanya lock gauge toggle. Oke, kita akan cari dulu ya. Kita cari dulu, ada di sini device lock gauge toggle. Mungkin di layar teman-teman tidak bisa dilihat, tapi di sini bisa karena ada beberapa kesalahan dari screen recordernya. Lalu kita pencet saja lock gauge toggle, kita masukkan untuk si sensor PIR-nya. Taruh sini saja, lalu kita sambungkan dengan kabel. Sudah. Nah, untuk tes pin bagian sensor ultrasonik, saya tidak menggunakan lock gauge toggle karena di situ saya akan menggunakan jarak. Dari situ potensial meter kan bisa kita atur 0 sampai 100, jadi kita bisa memodifikasi sedikit. Jadi sini hanya untuk membantu saja dalam tes pin dan tidak saya gunakan untuk sebagai input. Jadi dalam proses ini tetap menggunakan dua input dan 3 output seperti itu. Lalu kita cari untuk potensialnya, poten HG kalau nggak salah, potensial. Oke. Kita cari poten HG dulu sebentar. Oh, ini ada pot HG. Lalu kita tarik dari sini ke sini. Lalu kita balik dulu. Rotate 180. Kita tarik sini. Lalu kita sambungkan kabel ini ke test pin. Lalu kabel yang bagian bawah ini akan kita sambungkan ke bagian ground. Oke, tarik sini aja nih dan nyambung ke ground. Setelah itu yang di bagian atas ini yaitu power. Kita cari power itu ada di bagian terminal. Nah, oke, power. Lalu setelah itu kita tarik aja langsung pasang. Nah, untuk skematik yang akan kita gunakan sudah selesai dan kita selanjutnya akan beralih ke bagian Arduino untuk kita membuat code-nya supaya skematik ini dapat berjalan sesuai dengan
judul yang pertama tadi kita sudah lihat. Oke, selanjutnya di sini kita sudah buka di bagian halaman untuk Arduino-nya ya. Ini saya menggunakan versi 1.8.1.19. Lalu kita langsung saja ya untuk memasukkan ke skematik yang tadi. Kita langsung akan menggunakan namanya include servo.h. Oke, setelah itu include servo H ini kita akan menyediakan pustaka servo untuk mengendalikan motor servo ya. Lalu setelah itu kita masukkan untuk pin-pin yang tadi sudah kita sambung-sambungkan. Kita ketik const int peer pin sama dengan 10. Tadi ada di pin 10 ya untuk si sensor peer-nya. Lalu kita ada const int trig pin, itu ada di pin 9. Setelah itu yang trig ini trigger ya, itu yang ada di sensor ultrasonic tadi, itu ada di pin 9. Lalu const integer echo pin itu ada di pin 8. Ini juga ada di sensor ultrasonic sebagai echo. Lalu di sini ada const integer juga sounder pin. Sounder pin itu 13. Lalu ada const integer green LED pin, itu ada di pin berapa tadi, green pin 6. Setelah itu kita const int maaf, ini udah red LED pin, itu di pin 5 titik koma, jangan sampai lupa. Setelah itu yang terakhir ada const int servo pin, itu ada di pin 7. Oke, setelah itu kita akan langsung menginisialisasi objek dan variabelnya ya. Masih ada di sini tuh, kita pencet servo, memanggil pustakanya ya, my servo. Ini untuk variabelnya my servo. Setelah itu kita masukkan integer peer state. Peer state ini kan kita akan menyetingnya sebagai dari low dulu ya. Jadi ini peer state sama dengan low. Setelah itu kita masukkan long untuk durasinya, duration. Setelah itu bawahnya in untuk jaraknya, distance. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke dalam void setupnya. Kita hapus saja. Langsung kita masuk pin mode, peer pin input. Teman-teman ketika mengetik ini harus hati-hati ya, karena jika ada salah ketik maka bisa menyebabkan tidak berjalannya program. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah nih, misal huruf besar semua. Trig pin itu sebagai output. Setelah itu pin mode untuk echo pin itu untuk input juga titik koma. Setelah itu pin mode sounder pin itu sebagai output titik koma juga, jangan lupa. Setelah itu ada pin mode untuk LED-nya green LED pin itu sebagai output titik koma. Setelah itu ada pin mode untuk untuk yang warna merah, LED pin itu sebagai output. Oke,
Setelah selesai kita langsung lanjut ke bawah, kita langsung membuat untuk bagian servonya. Tag, maaf ini kelebihan servo pin variable tadi sudah kita ketik di atas. Setelah itu kita ini my servo attack itu untuk menghubungkan servonya ya. Setelah itu kita akan men-set posisi awal si servo. My servo dot right 0. Lalu ada serial begin. Serial begin ini nantinya untuk mendebug. Ini optional tapi ini biasanya sudah ada. Ini 9600 ya. Lalu tutup kurung. Setelah itu kita beralih ke void loop. Nah, void loop di sini ini nanti akan menjalankan program berulang kali dan berisi semua logika utama ya yang akan kita masukkan nantinya. Nah, kita pertama akan langsung masukkan peer dulu. Peer state digital rate peer pin. Setelah itu masukkan langsung digital write trig pin, set awal low titik koma jangan lupa. Setelah itu ada delay microsecond pakai S. Oke, microseconds 2 titik koma, lalu kita bawah ada digital right, itu ada trig pin sama hike. Ini untuk selanjutnya itu ada delay lagi, delay microsecondnya microseconds itu 10. Lalu digital right, digital right itu ada di variable trig pin, set low. Setelah itu duration pulse in ya, ini pulse in itu kita ambil dari si sensor ultrasoniknya. Echo pin itu kita set height. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan mengonversi durasi ke bagian jarak. Langsung kita ketik aja distance, jarak sama dengan map itu durasi dari rentang 0 hingga 200 ya. Berarti kita ini ketik 0 itu 3000 0 lalu hingga 200 titik koma. Setelah itu kita membuat logika untuk mendeteksi kehadiran orangnya. Ini untuk kehadiran orangnya berarti dari sensor peer-nya. Kita buat if peer state sama dengan height. Jika height dan jaraknya, distance-nya kurang dari sama dengan 100. Ini 100 ini 100 cm ya di sini ya maksudnya. Nah, di sini kita kurung buka, enter. Setelah itu kita menulis digital write. Untuk sounder pinnya itu dia height, kita set height. Jika height ya maksudnya digital right green LED nya dia bakalan height juga.
Oke, setelah itu habis green LED itu servonya kita akan biar berputar di 90 derajat ya. Berarti kita my servo, OS nya besar, maaf lupa, my servo dot right 90 derajat ini nantinya ya, maksudnya dia akan berputar gitu servonya. Setelah itu sebenarnya ini optional aja tapi saya tulis aja nggak apa-apa. Serial ininya di sini bakalan akan keluar output orang terdeteksi. Lalu setelah itu titik koma, jangan sampai lupa. Oke, setelah selesai kita akan lanjut ke bagian untuk delaynya. Sebentar, kita ke bagian delay. Delaynya itu 2000, berarti 2 detik ya, karena ini hitungannya milisecond. Lalu my servo dot right oke, sudah selesai. Setelah itu kita buat kondisi else nya juga, else bahwa digital right sounder pin low titik koma digital right green LED pin, dia juga akan low. Terus setelah itu digital right LED pin, dia akan high, dia akan menyala terang kalau tidak ada orang, dia akan menyala warna hijau kalau akan ada orang terdeteksi. Jadi di sini red LED-nya kita beri kondisi high. Setelah itu kita masukkan untuk delay-nya, maaf delay di sini 100 berarti, kalau 100 ini 0,1 detik untuk loop selanjutnya. Oke, di sini kalau sudah selesai kita langsung save saja. Kita beri nama misalnya UTS sistem, UTS Mikael boleh deh. Oke, save. Lalu kita coba jalankan. Oke, compiling sudah selesai. Kalau dia sudah berhasil semua, dia akan kayak gini, done compiling. Setelah itu kita langsung upload saja. Nah, ini di cancel saja karena kita nggak pakai Arduino aslinya, kita masih pakai skematik. Jadi kita cukup copy yang ini nih, ada C user ini sampai UTS Mikael hex. Ini kita copy aja. Terus setelah itu kita akan pindah ke bagian skematik lagi. Oke, setelah kita salin, kita akan langsung masukkan ke bagian Arduino Uno-nya di sini ya. Nah, mungkin nanti akan ada satu bagian yang tidak kelihatan di layar teman-teman, tapi nanti akan saya screenshot dan supaya teman-teman bisa mengikuti apa yang sedang saya lakukan. Lalu kita di sini akan klik 2 kali di bagian board Uno-nya ini ya. Klik 2 kali. Lalu di sini nanti akan ada tulisan program file. Nah, di sini kita pastekan saja file yang sudah kita copy yang dari tadi code yang di Arduino itu. Kalau sudah, nanti kita pencet OK, klik OK. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung jalankan. Itu ada tanda di bagian pojok kiri bawah. Ketika kita klik, dan otomatis lampu warna merah dia akan menyala karena mendeteksi bahwa belum ada orang di sekitar sensor pir ini. Oke. Lalu di sini juga motor servo tetap masih di kondisi
90 derajat ya, minus 90 derajat. Berarti dia masih kondisinya tuh dimisalkan tuh dia masih tertutup, oke. Nah, di sini nih di bagian sensor ultrasonik kita menggunakan potensial. Jadi kita ini di sini buat mengatur saja ya, karena ada 0 sampai 100% buat mendeteksi aja. Maksudnya kita bisa mengondisikan bahwa nanti ada di 0 dan kalau 100 itu berarti di situ nanti ada benar-benar objek di depan sensor tersebut gitu. Nah, di bagian sensor peer kita hanya menggunakan logis toggle 0 dan 1. 0 itu berarti tidak ada manusia atau hewan, tapi kalau 1 berarti ada sebuah manusia atau hewan gitu. Karena sensor peer ini berbeda dengan ultrasonik. Kalau peer ini dia mendeteksi sebuah radiasi. Jadi yang memiliki radiasi itu kayak seperti manusia dan hewan gitu. Lalu kita langsung coba aja ya. Misalnya kita kondisikan bahwa di bagian sensor ultrasonik kita buat 0, berarti nggak ada objek sama sekali. Lalu kita coba hidupkan sensor peer ini. Nah, kalaupun kita menghidupkan ada sumber radiasi tapi tidak ada objek apapun di depan sensor ultrasonik ini, dia akan tetap lampunya akan tetap merah dan motor servonya tidak akan berputar atau istilahnya tidak akan membuka gitu. Lalu kita buat kondisi bahwa sekarang ada objek nih di depan sensor persis, ada objek atau benda apapun itu. Lalu tiba-tiba si sensor peer-nya mendeteksi juga adanya radiasi. Berarti di situ kita bisa katakan ada manusia atau hewan. Kalau kita klik di sini, kalau misal nanti kita klik nanti akan berbunyi seperti ini. Soundernya akan berbunyi, LED-nya langsung berubah menjadi warna hijau, lalu motor servo akan terbuka. Bukan 90 derajat lagi, tapi sekarang ke 4 derajat. Berarti istilahnya dia akan berputar servonya. Nah, setelah tadi tidak adanya sumber radiasi atau maksudnya orang atau hewan, tapi masih ada objek di depan, dia akan tetap mati. Sesuai dengan yang tadi sudah kita jelaskan bahwa jika dia tetap mendeteksi adanya objek tetapi sensor peer-nya tidak mendeteksi adanya radiasi yaitu manusia atau hewan otomatis LED-nya tidak akan berwarna hijau, soundernya tidak akan berbunyi, lalu servonya tidak akan berputar seperti itu. Bisa kita coba satu kali lagi. Nih, ada di kondisi ada objek ya, lalu kita pencet. Bisa kita dengar dan kita lihat. Setelah nanti sudah tidak mendeteksi, dia akan berpindah ke lampu merah dan servo akan kembali ke 90 derajat. Demikian project yang sudah saya buat. Sekiranya ada kesalahan dari apa yang saya katakan, saya mohon maaf. Terima kasih.